Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak raja memakai katun dipakai ketembilahan. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Ustaz Isran. Kita langsung buka halaman 1. Saya akan sampaikan materi ini 2 sesi. Sesi pertama sampai jam 10. Kemudian kita rehat. Setelah itu masuk sesi kedua. Bisa hatam alhamdulillah, tak bisa hatam kita hatamkan. Halaman 1, apakah sholat itu? Sholat artinya doa. Tapi doa bukan sholat. Saya ulang sekali lagi, sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Karena ada orang sekarang ketika masuk waktu sholat dia berdoa, dan setelah itu dia tidak sholat, karena dianggapnya doa itu sholat. Isi sholat itu doa, tapi doa bukan sholat. Sholat adalah ucapan, perbuatan khusus. Ucapan khusus maksudnya Fatihah. Jadi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau Fatihahnya tak betul. Jadi tujuan Bapak Ibu ikut pelatihan tahfiz ini juga membetulkan Al-Fatihah. Karena kalau Fatihahnya tak betul, yang paling sulit itu adalah membetulkan bacaan. Makanya kalau orang ikut tahfiz bacaannya belum betul, kemudian dia menghafal Quran, itu kerjanya 2 kali. Membetulkan bacaannya, membetulkan hafalan. Besok itu betulkan dulu bacaan, baru kemudian menghafal. Begitu juga dengan ini. Tidak sah salat kalau Fatihahnya tak betul. Aqwalun ucapan. Yang kedua adalah af'al perbuatan. Ada tegak, ada ruku', ada sujud, ada i'tidal, ada tasyahud. Itu yang dimaksud dengan aqwalun wa af'alun. Beda sama haji. Haji tak ada aqwalun. Jadi haji itu orang diam aja hajinya sah. Ustadz, ada kawan nambah potang nyampai haji, tawaf diam, sa'i diam, tahallul diam, melempar jumroh diam, wukuf diam, hajinya sah. Haji apa namanya? Haji diam. Tidak ada cakap oneng aja. Jadi salah kalau ada orang tidak mau berangkat haji, kaya, duit banyak, sawit lebar, tak mau haji. Kenapa tak berangkat haji? Karena belum hafal doa putaran 1, putaran 2. Salah, karena sholat itu tidak ada aqwalun. Karena haji itu tidak ada aqwalun. Puasa juga begitu. Puasa itu tidak ada bacaannya. Orang dari mulai sahur sampai berbuka diam saja, puasanya malah afdal. Justru makin banyak cakap puasanya rusak. Nah, kalau sholat memang mesti panjang ayat, lebih afdal. Ini dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. 2. Halamannya masih halaman 1, tapi pertanyaan kedua, apa dalilnya? Jadi jamaah tidak perlu tahu detail dalil secara khusus. Ada masanya kita tak perlu tahu dalil secara khusus. Maksud dalil khusus itu begini. Coba sebutkan kaedah usul fikih tentang pengharaman rokok, misalnya. Itu yang tahu itu hanya komisi fatwa saja. Tapi tentang kewajiban sholat itu mesti tahu dalilnya, tidak bisa bertaklid. Walaupun dalil itu pendek. Kenapa kau sholat? Karena wajib. Apa dalil wajibnya sholat? Saya bertaklid. Oh, tak bisa. Karena ini sifatnya umum. Maka wajib sholat itu dalilnya pendek aja. Wa aqimus sholah. Tegakkanlah sholat. Halaman 2. Wa aqimus sholah. Pendek aja. Bayar zakat itu apa wajibnya? Wa atuz zakah. Haji itu apa dalilnya? Wa atimul hajjah. Umrah itu apa dalilnya? Wal umrotah. Puasa itu apa dalilnya? Kutiba alaikumus syiyam.
Jadi yang simpel-simpel tuh tak bisa bertaklid karena itu sifatnya umum. Dalil hadisnya kalau di pesantren itu hafalan wajib, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kapan sholat diwajibkan? Pertanyaan nomor 3. Sholat diwajibkan 5 kali sehari semalam sejak peristiwa Isra. Jadi waktu Isra Mi'raj itu sholatnya belum. Waktu Nabi turun pagi itu turun Jibril. Itulah Jibril mengajarkan dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lengkap dengan caranya dan waktunya. Nomor 4, halaman 3. Kapan seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat? Abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun wajib sholat, maka sebelum 7 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek. Makanya beruntung sekali ibu-ibu yang kalau dia nanti punya anak atau sudah punya anak, anaknya itu sebelum umur 7 tahun, 5, 6, 7, sekarang lagi tren di Pekanbaru TK itu targetnya hafal juz 30. Jadi sebelum masuk SD, jadi kalau SD dia umur 7 tahun, sebelum masuk SD sudah hafal juz 30. Nah, ini tren. Dulu seingat saya di zaman-zaman kami kecil tak ada. Awak waktu itu tahunya alif di atas alif, bawah alif, depan u. Anak-anak sekarang artinya walaupun sekarang itu dosa makin canggih, maksiat makin banyak, tapi kemajuan tahfiz juga luar biasa. Jadi kalau umur 7 tahun dia disuruh sholat, kelas 1 SD itu dia sudah hafal Fatihah, sudah hafal surat-surat pendek. Bahkan sekarang ini banyak pula anak-anak TK ini lebih banyak hafalan daripada bapaknya. Bapaknya ngetes nengok handphone. Nah, itu. Untung anak itu sopan, kalau tidak pas dia macet bodoh kali bapak gitu. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a, umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin, pukul waktu umur 10. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisah tempat tidur. Jadi anak 10 tahun jangan lagi tidur sama emak sama bapaknya. Anak umur 10 tahun jangan lagi tidur anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, ini pendidikan Islam ini menunjukkan bahwa yang pertama kali adalah hafalan. Alhamdulillah sebagian TK kita sudah diperbaiki. Dulu anak di TK itu tak tahu dia hafalan, taunya dia topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau bukan bulat, bukan mak saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan. Jadi bersyukur kita. Mudah-mudahan kebaikan-perbaikan ke depan itu berawal dari alumni-alumni Sekolah Tahfiz Quran Hadis Internasional. Halaman 4, pertanyaan kelima. Apakah sholat mesti dilaksanakan berjamaah? Nah, ini. Sekarang di musim Covid ini, apalagi Pekanbaru, PSBB, zona merah, memang Covid ini menjadi alasan untuk tidak berjamaah. Kenapa tak berjamaah? Covid. Padahal sebelum Covid pun memang tak pernah ke masjid. Nah, ini. Surat An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ketika kau berada di tengah mereka, kau laksanakan salat. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi imam waktu saat perang. Ini menjadi dalil mazhab Hambali mengapa salat itu berjamaah wajib. Karena saat perang saja Nabi jadi imam salat berjamaah, disebut dengan salat khauf. Jadi sholat khauf itu imam di depan, kemudian barisan pertama sholat, barisan kedua menjaga di belakang. Nanti setelah salam Nabi jadi imam lagi, barisan kedua maju ke depan jadi barisan pertama mundur ke belakang jadi pengawal. Disebut dengan sholat khauf. Di situ diambil fatwa dalam mazhab Hambali, sedangkan perang saja wajib, apalagi saat
tidak perang. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Kemudian ada pula Nabi mengatakan salat 2 orang lebih utama dari 1 orang, salat 3 orang lebih utama dari 2 orang, salat 4 orang lebih utama dari 3 orang. Makin banyak makin afdal. Itu mengapa salat di Masjidil Haram lebih utama, karena sholat yang paling teramai di dunia Masjidil Haram. Sehari menjelang wukuf, sholat di Masjidil Haram itu 4,7 juta orang. Itu maka padatnya luar biasa. Penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang. Makkah yang kecil itu diisi 4,7 juta orang. Pekanbaru 1,2 juta orang. Riau 6,7 juta orang. Hampir satu provinsi Riau tumpah di kota Makkah. Itu maka padatnya luar biasa. Halaman 6, apa kata Nabi SAW? Hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku perintahkan seorang jadi imam. Summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian ada orang yang tidak mau sholat berjamaah, fa'amura bihim fayuharriqu alaihim bihuzamil hatab buyutahum. Kuperintahkan anak-anak muda mengambil kayu, membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ada ancaman di dalam. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman berarti maknanya wajib. Itu kaidah fikih. Kalau di dalam hadis ayat ada ancaman, itu menunjukkan wajib. Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Halaman 6, hadis baris paling bawah. Layan tahiyanna. Mereka yang sholat sendirian itu jangan ulang lagi. Kalau mereka tetap sholat sendirian, la uharriqanna buyutahum. Kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau mereka tetap sholat sendirian, kubakar rumah mereka. Ancaman yang keras. Walaupun Nabi tak pernah membakar rumah orang, tapi di situ terkandung makna wajib menurut mazhab Hambali. Halaman 7. Apa saja keutamaan sholat berjamaah? 1. Berlipat ganda. Kan cuma 27 Pak Ustadz. Ngitungnya jangan 1. Orang yang sholat istiqomah setahun berarti umurnya bertambah 27 tahun. Jadi kalau ada orang istiqomah sholat 10 tahun berjamaah, maka umurnya bertambah 270 tahun. Maka terjawablah kebingungan orang yang mengatakan, kenapa umat Nabi Muhammad pahalanya lebih banyak dari umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu meninggal umurnya 950 tahun. Umur umat Nabi Muhammad kalau istiqomah 40 tahun, maka dia lebih 1000 tahun. Oleh sebab itu kelipatan-kelipatan amal ini yang didapat umat Muhammad SAW, walaupun umurnya paling pendek, badannya paling kecil, tapi kelipatan amalnya lebih banyak. Belum lagi ditambah Lailatul Qadar, belum lagi ditambah sholat di Masjidil Haram 100.000, belum lagi ditambah sholat di Masjid Nabawi 1000, belum lagi ditambah sholat di Masjidil Aqsa 500. Yang kedua, dilindungi dari setan. Inna syaitana zikbul insan. Setan itu serigala. Kadzibil ghanam. Kalau kita memelihara kambing ada setannya, manusia ini juga ada. Kalau kita memelihara kambing ada serigalanya yang mau menerkam, manusia ini juga ada yang mau menerkamnya, yaitu setan. Dan setan hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Halaman 8. Kalau di kampung itu ada 3 orang, maka 1 orang mesti jadi imam. Kalau tidak, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu dikacau setan. Maka jangan heran kalau sekarang itu di kampung itu semuanya kesetanan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan. Diganggu setan karena meninggalkan sholat berjamaah. Aneh zaman sekarang. Kalau dulu di kota-kota yang kurang orang ke agama, sekarang terbalik. Di kota malah pengajian penuh.
Tadi subuh kami pengajian di Masjid Raya Senapelan penuh. Malah di kampung-kampung sholat subuh kosong masjid surau. Jadi terjadi dulu di kampung orang taat beragama, sekarang di kota malah full pengajian. Masjid Ar-Rahman itu pengajiannya sampai 6. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Ramadan 7, tambah kajian i'tikaf malam. Malah di kampung-kampung tak ada pengajian. Nah, ini udah mau kiamat dunia. Selanjutnya halaman 8, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah. Makin ramai jamaah itu makin dicintai Allah. Makin penuh masjid itu makin dicintai Allah. 9, jauhkan dari azab dan dijauhkan dari sifat munafik. Itu makanya berlomba-lomba orang ketika umrah mau salat arba'in 40 kali takbiratul ihram tak tinggal, diselamatkan Allah dari sifat munafik. 9, di halaman 9, dilindungi Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Jadi kalau mau dilindungi Allah dari pagi sampai petang sampai malam, salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan Allah, dilindungi Allah. Mendapat pahala macam haji dan umrah. Nah, itu kami lakukan tadi di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senaplan. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Mendapatkan pahala qiyamul lail. Siapa yang salat isya berjamaah, maka dia dapat tahajud setengah malam. Siapa yang salat subuh berjamaah, dapat tahajud sepanjang malam. Halaman 11, orang sholat berjamaah itu berkumpul sama malaikat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waktu itu semua malaikat yang hadir ikut di situ mengucapkan amin. Serentak amin dia dengan jamaah. Serentak amin dia dengan malaikat. 11, dikagumi Allah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Halaman 12, didoakan malaikat. Orang yang berada di masjid sholat berjamaah dalam keadaan berwudu, malaikat mendoakan dia, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Selama 2, selama wudunya belum batal dan selama dia tidak keluar masjid. Keluar dia dari masjid, berhenti doa malaikat. Batal wudunya, berhenti doa malaikat. Mendapatkan keutamaan shaf yang pertama. Halaman 13, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka jamaah mengucap amin. Siapa yang tepat aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosanya. Mendapatkan keutamaan-keutamaan. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, la atauwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang. Halaman 14, nomor 7, apa hukum perempuan sholat berjamaah di masjid? Ini jadi konflik di beberapa tempat daerah. Yang satu mengatakan perempuan bagusnya di rumah, jangan ke masjid. Yang satu pula mengatakan perempuan punya pengajian grup di masjid. Akhirnya berkelahi antara perempuan yang ngajak ke masjid dengan yang tak mau ke masjid, padahal sudah sama-sama hijrah. Kelahi gara-gara ini. Maka saya jelaskan. Salatul mar'ati fi baitiha afdal. Salat perempuan dalam rumah lebih afdal min salatiha fi hujratiha. Lebih afdal lagi fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Lebih afdal lagi di dalam tempat yang kecil, lebih afdal lagi di paling tempat yang tersembunyi. Perempuan itu lebih afdal paling kecil, paling tersembunyi lebih afdal. Halaman 15, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah perempuan mau ke masjid. Kontradiktif. Ada ilmu khusus mengkaji tentang hadis yang kontradiktif. Kalau hadis bertentangan dengan Quran, nama ilmunya mushkilul hadis. Kalau hadis bertentangan dengan hadis, nama ilmunya mukhtaliful hadis.
Perempuan lebih afdal di rumah, lebih afdal di kamar, lebih afdal di tempat sempit. Sementara hadis lain mengatakan jangan larang perempuan datang ke masjid. Kontradiktif. Masuk dalam pembahasan mukhtaliful hadis. Maka siapa yang menyelesaikan ini? Jangan selesaikan sendiri. Jangan kita baca hadis kita mau menyelesaikan sendiri. Siapa kita? Baca pendapat ulama. Apa kata ulama? Lihat halaman 15. Idza lam yatarattab alaihi fitnatun, kalau tidak terjadi fitnah, wa annaha la takhruju matibatan, kalau dia tidak keluar dengan menggunakan parfum secara berlebihan. Ada perempuan yang terlalu suka pakai parfum berlebihan, dipakainya di Sukajadi sampai baunya ke pasar bawah, sampai error bacaan imam. Tapi kalau pakai parfum hanya menghilangkan bau-bau busuk, karena malaikat man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, al-thawman, bawang putih, falyatazil musallana, jangan dekat-dekat masjid. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk. Jadi kalau hanya sekedar menghilangkan bau, parfum itu boleh. Tapi kalau melampau, lain pikiran orang mencium baunya, maka itu tak boleh. Jadi kalau dia tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Tapi kalau menimbulkan fitnah, tak boleh. Pekanbaru kalau ada perempuan sholat di Masjid Raya Senapelan, di Masjid Ar-Rahman, di Masjid An-Nur, tak ada fitnah. Beda dengan di Suriah, ditangkap oleh tentara. Beda dengan di negara minoritas, kena pelecehan seksual. Apalagi Islam sekarang jadi target-target, dituduh ISIS. Nah, oleh sebab itu perempuan di rumah. Tapi di Pekanbaru mana ada. Oleh sebab itu maka perempuan tetap sholat ke masjid dalam kurung menjaga kode etik, menjaga adat istiadat kita. Karena di beberapa datang banyak perempuan tidak berzikir, tak baca Quran, tak dengar pengajian, arisan cekikikan, jual salah lawuk pula di masjid. Pendapat Syekh Yusuf Qardawi halaman 16. Kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Mereka bisa keluar rumah, ke sekolah, ke kampus, ke pasar. Kenapa ke mall boleh? Kenapa ke masjid tak boleh? Kenapa ke kampus UIN, Lancang Kuning boleh? Kenapa ke masjid tak boleh? Nah, jadi selama tak ada fitnah silakan. Tapi kalau ada fitnah jangan. Halaman 16. Bagaimana cara meluruskan shaf? Kata Nabi, aqimu sufufakum, luruskan shaf kamu. Fa inni arakum min wara'i zahri, aku bisa melihat kamu dari belakang. Wa kana ahaduna yulziqu manqibahu bi manqibi sahibihi. Salah seorang dari kami, nah ini yang ngomong di sahabat. Nabi hanya mengatakan luruskan shaf. Salah seorang dari kami melekatkan, menempelkan bahunya, wa qadamahu bi qadamihi, kakinya. Ini dalil bagi sahabat-sahabat kita yang menempelkan bahu dan kaki. Ini pernah menjadi masalah panjang di Pekanbaru dan di beberapa daerah. Karena yang satu ini ketika ditempel kakinya risih dia. Akhirnya dia nanya Ustaz, saya risih kaki saya ditempel. Saya pun susah menjawab. Alhamdulillah 6 bulan ini tak ada lagi pertanyaan. Covid, apa yang boleh tempel? Berjarak semua. Jadi Covid banyak juga menyelesaikan masalah-masalah. Dua dulu yang orang sindir menyindir. Pertama masalah kaki, kedua masalah salaman. Itu terus ditanya. Alhamdulillah 6 bulan ini masalah kaki tak ada, masalah salaman pun tak ada. Kaki tak bisa, salaman tak bisa. Kok nampaklah muka Covid itu, senyum-senyum juga mungkin Covid. Halaman 17. Man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah sambung hubungan dengan dia. Man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, Allah putus hubungan dengan dia. Ternyata shaf ini ada hubungannya dengan hati. Halaman 17. La takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Jangan sampai shaf kalian bengkok, karena hati kalian ikut jadi bengkok. Kalau shafnya lurus, hatinya jadi lurus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awal. 'Ala sufufil awal. Sesungguhnya malaikat
Allah mengirimkan makna solawat di situ meridhai, ridha dan rahmatnya untuk shaf yang baris pertama. Halaman 18. Bagaimana posisi shaf anak kecil? Dari Anas bin Malik. Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabi. Saya salat di belakang Nabi. Wa ummu Sulaim khalfana. Ibu saya namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim, salat di belakang. Komentar Imam Ibnu Hajar. Wa qiyamus sabi ma'ar rajuli saffan wa ta'khirun nisa' an sufufir rijal wa qiyamul mar'ati saffan wahdaha wa idza lam yakun ma'aha imratun ghairuha. Perempuan di belakang laki-laki, tidak di samping. Apakah anak-anak itu di shaf sendiri? Halaman 19. Al-afdal annal atfala yusaffuna khalfar rijal. Yang paling afdal anak-anak kecil itu membuat shaf sendiri di belakang laki-laki. Walakin idza khusyiya minhum isghalul muslimin aw lam yaktamil shafur rijal falyusaffu ma'ar rijal. Anak-anak afdalnya dibuat dia punya shaf sendiri. Tapi kalau dikhawatirkan dia ribut mengganggu, maka diletakkan dia bersama shaf pria dewasa supaya dia tidak meribut. Walaysa dzalika qat'un lis-sufuf. Itu tidak memutus shaf. Anak kecil tidak memutus shaf, syaratnya dua. Yang pertama sudah khitan, yang kedua wuduknya benar. Kadang di tempat kita ini dua-dua tak dapat. Wuduknya benar, belum bersunat. Sudah bersunat, wuduk tak betul. Belum bersunat, wuduk tak betul. Oleh sebab itu kalau anak-anak ini sudah dikhitan, kemudian wuduknya betul, maka dia sholat walaupun belum akil balik, maka dia tidak memutus shaf. Halaman 19. Apa hukum sholat orang yang tak berniat? Innamal a'malu binniyat. Segala amal dinilai dari niat. Tidak sah salat kalau tak ada niat. Jadi kalau ada orang salat Allahu Akbar, udah aja, tak ada niat, tak sah salat. 20. Apa hukum melafalkan niat? Annal mu'tabara fin niyati innama huwal qalbu. Yang dilihat dalam niat itu adalah hati. An-nutqu bil lisan laisa biniyat. Melafazkan niat di mulut bukan niat. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman, bukan niat. Laisa biniyat. Wa innama huwa musa'idun ala tanbihil qalbi. Maka usolli itu adalah menolong hati. Karena ada sebagian orang hatinya lemah. Masuk dia ke masjid, Allahu Akbar, berkata-kata dalam hatinya. Salat apa nih? Salat zuhur apa salat asar? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan hati, salat apa ini? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Tapi itu bukan niat. Itu musa'idun, membantu niat. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, inna talaffuz bin niyati laisa masyru'an. Melafazkan niat tidak disyariatkan. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman, tidak disyariatkan. Illa idza kana al-musalli maususan, kecuali kalau orang yang salat itu was-was, ragu. Jadi kesimpulannya kalau ada orang yang pakai usolli jangan disalahkan. Kalau ada orang yang tidak pakai usolli juga salatnya sah, karena niat itu di dalam hati, sedangkan usolli itu musa'idun, untuk menguatkan. Musa'idun ala tambihil qalbi, membantu menguatkan hati. Halaman 21. Kapan waktu berniat? Menurut Maliki, Hanafi, Hambali, berniat itu sebelum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Sebelum takbiratul ihram. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, niat itu di dalam takbiratul ihram. Allahu
akbar. Di situ niat. Saya sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam sholat ada karena Allah. Niatnya di dalam takbir. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i. Makanya jangan heran imam Masjidil Haram itu takbirnya pendek. Allahu akbar. Kapan dia masang niat? Niatnya sebelum takbir. Nah, saya tak tahu Bapak Ibu pakai mazhab apa selama ini. Mazhab saya Pak Ustaz. Enggak, sesungguhnya kita ikut ulama. Jadi kalau ada yang berniat sebelum takbiratul ihram, berarti selama ini dia mengikut Hanafi, Hambali, Maliki. Kalau berniat di dalam takbiratul ihram, berarti mengikut mazhab Syafi'i. Saya dari kecil mengikut mazhab Syafi'i. Takbir saya di dalam takbiratul ihram itu niat. Saya sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Di dalam takbir Allahu akbar. Namanya muqaranah. Muqaranah itu artinya sejalan antara lafaz takbir dan niat. Allahu akbar. Selesai bar, selesai niat. Makanya kadang di sebagian pondok-pondok yang memakai mazhab Syafi'i itu banyak anak-anak itu yang takbirnya berulang kali untuk memasangkan niat. Allah, Allah. Udah mau ruku imam baru Allahu Akbar. Atau Bapak Ibu mengalami itu dulu waktu sekolah. Yang tak boleh itu sesudah takbir baru berniat. Saking sibuknya masuk ke masjid langsung Allahu Akbar. Ini sholat zuhur apa sholat Jumat? Nah, Jumat aja lah, tak bisa. Takbir itu sebelum niat itu 2. Sebelum takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram. 21, nomor 13. Apa batasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Lihat hadisnya di halaman 22. Karena idza kabbara, Nabi kalau bertakbir rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai sejajar dengan telinganya. Nih, yuhadhiya, sejajar, udhunaihi, telinga. Allahu akbar. Hadis yang kedua, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Allahu akbar. Di Pekanbaru dua-dua ada yang sampai ke bahu aja. Allahu akbar. Ada yang sampai ke telinga. Allahu akbar. Pas saya kultum di Masjid Ar-Rahman depan flyover tuh, pas di depan saya Bapak, saya sedang kultum dari azan ke iqamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di depan saya. Allah. Itu tak ikut pelatihan. 2 saja. Allahu akbar atau subahu. Allahu akbar. 14. Berapa posisi mengangkat kedua tangan dalam sholat? Ada 4 posisi. Pertama waktu takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua ketika mau ruku, Allahu akbar. Yang ketiga ketika bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal pada salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar. Habis tasyahud awal tegak ke atas, Allahu akbar. 4 posisi. Lain daripada itu tidak mengangkat tangan. Halaman 23, nomor 15. Bagaimana letak tangan dan jari-jari waktu sholat? Mazhab Hambali dan Syafi'i. Halaman 24. Ayyadha'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanan ala ku'il yusra, di atas lengan kiri, au ma yuqaribuhu, atau mendekati,
tangan kanan diletakkan ke lengan kiri. Bukan tapak tangan, ke lengan. Yang dimaksud dengan ku itu lengan, dari siku nih. Ku namanya. Mazhab Hanafi, ayyaj'ala batina kaffil yumna, diletakkan tapak tangan kanan ala zahiri kaffil yusra, di atas tangan kiri. Gini. Nanti kalau nampak ada orang meletakkan tangannya di sini, ala kaffi, ini kaffi, zahiril kaffi, yang dalam ini batinil kaffi, batin zahir, zahir batin, batin dalam, zahir luar. Mohon maaf, zahir dan batin. Batinil kaffil yumna, tapak tangan kanan, ala zahiril kaffil yusra, di atas luar. Allah, ada mazhab Syafi'i ala ku'i, ku lengan, bukan zahir. Muhalliqar rajul bil khinsari wal ibham ala rusghi, laki-laki melingkarkan jari kelingking dan telunjuk, jari kelingking dan ibu jari, ibham, ibu jari dan kelingking di pergelangan. Ammal mar'atu, sedangkan perempuan, fatada'u yadaiha ala sadriha, tidak menggenggamkan, hanya meletakkan saja di dada. Min ghairi tahliq, tanpa melingkarkan. Tahliq arti lingkar, halaqah. Li'annahu astara laha, karena dengan menutup itu lebih tertutup, lebih menutupi bagi perempuan. Sekarang mazhab Hanafi dan Hambali. Wa yada'uhuma indal Hanafiyah wal Hanabilah tahta surrati, diletakkan tangan itu di bawah pusat, berdasarkan riwayat Sayyidina Ali, minas sunnah wad'al yadain yamin ala shimal tahta surrati. Halaman 25 menurut mazhab Syafi'i, ayyaj'alahuma tahta sadri, di bawah dada, fauqas surrati, di atas pusat, di atas pusat, di bawah dada. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Ma'ilan ila jihatil yasar, miring ke kiri, pas tepat di tempat jantung. Jadi kalau ada nanti nampak ada orang sholat tangannya miring ke jantung, itu mazhab Syafi'i. Li'annal qalba fiha, karena di situ letak jantung. Fatakunani ala asyrafil a'dha'i, maka kedua tangan itu berada di tempat yang paling mulia, jantung. Dalilnya hadis Wa'il bin Hujr, aku melihat Nabi yusalli fa wada'a yadayhi ala sadrihi ihdahuma ala al-ukhra. Wa yu'ayyiduhu hadithu akhar an Ibni Khuzaimah fi yad'il yadaini ala hadhil kaifiyah, meletakkan tangan di atas jantung ada dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Menurut mazhab Maliki, halaman 25, irsalul yadaini fi shalah, tangannya lepas ke bawah. Di Maroko, mana tahu nanti jalan-jalan ke Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, tangannya lepas. Allahu Akbar, irsal namanya. Irsal itu lepas. Kalau menggenggam ini namanya qabd. Qabdu, menggenggam. Kalau lepas ini namanya irsal. La yadfa'u bihima min limunafati lil khusyu' wa yajuzu qabdul yadaini 'ala sadri fi salatin nafli li jawazil i'timad fi bila darurah wa yukrahu al qabdu fi salatil fardhi. Ini menurut mazhab Maliki. Pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, halaman 26, warrajih al-muta'ayyin ladayya,
menurut saya, kata Syekh Wabazaili, wa qaulul jumhur bi wad'il yadil yumna 'alal yusra. Pendapat yang kuat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa huwal muttafaq ma'a haqiqati mazhab Malik alladhi qarrarahu li muharabati amal ghairi masnun wa huwa qasdul i'timad ay al-istinad aw li muharabati i'tiqadi fasid wa huwa dhannil 'ami wujubu dhalik. Pendapat yang kuat adalah meletakkan tangan. Jadi kalau mau dikumpul-kumpul pendapat tentang meletakkan tangan ini ada 6. Kalau mau dikumpul-kumpul meletakkan tangan ini posisinya ada 6. Mazhab Syafi'i di bawah dada di atas pusat. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Mazhab Maliki 2 versi, di atas pusat dan lepas ke bawah. Kemudian ada satu lagi yang tak saya masukkan di sini, buku Sifat Salat Nabi Syekh Albani, di atas dada. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Hidup mikrofon. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Dada, pusat. Sama aja, mana saya bisa megang. Saya pusat. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Ini dada, ini pusat. Antara pusat dan dada. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali tahta surrati, di bawah pusat. Coba tengok film Al-Fatih waktu Al-Fatih jadi imam. Coba tengok sampul film Al-Fatih. Hanafi. Lalu kemudian Maliki irsal, lepas. Maliki versi 2 pas di atas pusat. Sifat salat Nabi Syekh Albani ala sadri. Jadi kalau diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kan 6 tadi saya bilang kan? Tapi tak ada yang komplain, diam aja. 6. Sifat salat Nabi Syafi'i, Maliki versi 1, Maliki versi 2, Hanafi Hambali, Syafi'i versi 2. 6. Tapi saya dalam mengamalkan sholat 1 saja. 6 ini saya sampaikan supaya kita tak menyalahkan kalau nanti nampak orang. Yang dibuat Nabi itu bagaimana sebetulnya Pak Ustaz? 6 ada riwayatnya. 6 pernah dibuat Nabi. Karena Nabi itu kan sholat bukan sekali. Kecuali Nabi sholatnya sekali, maka yang betul itu 1, yang 5 itu salah. Ada riwayatnya semua. Kemudian tentang meletakkan tadi, saya pakai yang mazhab Syafi'i, alal qu'. Tapi kalau ada yang meletakkan begini atau begini, 1, 2, 3. Mana yang Ustaz amalkan? Allah. Yang saya amalkan ke telinga. Waktu meletakkannya kok posisinya 3. Allahu Akbar. Itu yang saya amalkan. Tapi saya tak menyalahkan yang lain.
Pindah ke halaman 27. Mazhab Maliki, yukrahu du'aul istiftah, makruh hukumnya baca iftitah. Bal yukabbirul musalli wa yaqra', langsung bertakbir baca Fatihah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tidak baca iftitah, tidak baca Fatihah, tidak baca bismillah. Wa yaqra', langsung saja membaca. 5 rawa Anas, berdasarkan riwayat Anas, kana Nabi wa Abu Bakar wa Umar yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-jumhur, jumhur artinya mayoritas ulama, yusannu du'aul iftitahi ba'da at-tahrimati fi rak'atil ula, dianjurkan membaca doa iftitah. Wa huwa rajihu ladayya, ini pendapat yang rajih menurut saya, kata Syekh Wahbah Zuhairi. Walau siyaun katsiratun, bunyi doa iftitah itu banyak. Al-mukhtaru minha indal Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi dan Hambali ini iftitah yang paling afdal. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, berdasarkan riwayat Aisyah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang afdal, wal mukhtaru 'inda Syafi'iyyati, menurut mazhab Syafi'i pendapat yang mukhtar, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 5 rawahu Ahmad. Ada riwayatnya masing-masing. Lalu yang baca Allahu Akbar kabira itu nanti kita yang riwayat. Jadi sebetulnya yang kita ajarkan ke anak-anak kita itu 2 iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, 1 iftitah. Ditambah 1 iftitah lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 2 iftitah. Allahumma ba'id Muhammadiyah Pak Ustaz nanti halaman 29. Adakah bacaan iftitah yang lain? Ada, saya kumpulkan. Riwayat pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini yang dipakai Muhammadiyah. Ini iftitah Perti. Halaman 30. Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka wa zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini ila ahsanal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'aha wa la yasrifu 'anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Iftitah ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Iftitah keempat, waktu Nabi sedang sholat, tiba-tiba ada seorang laki-laki di belakang membaca doa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca itu? Manil qail? Kata dia, ana, aku yang membaca itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku terkejut mendengar doa yang kau baca, karena dengan doamu itu terbuka pintu-pintu langit. Itulah asbabul wurud Allahu Akbar kabira. Mendengar hadis ini Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, apa kata dia? Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik. Sejak saat itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira.
Ini tidak pernah dibaca Nabi. Allahu Akbar kabira tak pernah dibaca Nabi. Tapi waktu dibaca sahabat, pintu langit terbuka. Nama hadisnya hadis takriri. Sahabat yang melakukan disetujui oleh Nabi, nama hadisnya takriri. Riwayat kelima, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Riwayat keenam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wa sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anbabtu wa ibika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa anta la ilaha illa ghairuk la ilaha illa anta. Riwayat ketujuh, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawat alim al-ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Berkelahi Perti dengan Muhammadiyah gara-gara Allahumma ba'id dan Allahu Akbar kabira. Rupanya ada 7 iftitah. Dulu berkelahi, sekarang tak berkelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang. Halaman 35 18. Ketika akan membaca Al-Fatihah dan surah, apakah dianjurkan membaca ta'awuz? Namanya ta'awuz, lafaznya a'udzubillah. Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya membaca ta'awuz. Menurut mazhab Hanafi, ta'awuz pada rakaat pertama saja. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dianjurkan membaca ta'awuz di setiap awal rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap rakaat. Halaman 38. Membaca Al-Fatihah apakah dibaca sir atau jahar? Dalil membaca sir, ini hadisnya. Abu Bakar, Umar, Utsman kalau sholat dia buka dengan Alhamdulillah, la yadhkuruna bismillah. Dalil tersebut dijawab oleh para ulama mengatakan basmalah dibaca jahar. Berikut dalilnya. Kenapa kau tak baca bismillah? Nih hadis sahih Muslim. Lihat nih hadis riwayat Muslim. Nabi kalau sholat langsung baca Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. La yazkuruna bismillah. Tak ada dibacanya bismillah. Dijawab oleh mazhab Syafi'i. Pertama, hadis ini mengandung illat. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Kalimat ini bukan ucapan Anas, tapi tambahan dari riwayat sesudah Anas bin Malik. Bukan hadis Nabi, tapi kata keterangan. Kata keterangan yang masuk ke dalam hadis namanya lafaz tambahan. Diperkuat lagi oleh dalil lain halaman 39, iza qara'tum alhamdulillah, kalau kamu membaca alhamdulillah faqra'u bismillah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ditambah lagi dalil berikutnya halaman 39, kana yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin 7 ayat. Ada 7 ayat. Ayat yang pertama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama.
Lalu kemudian dari mana dalil mereka mengatakan bahwa bismillah itu dibaca jahar? Halaman 40. Anas ditanya bagaimana Nabi membaca, kata dia faqala kanat mad, dan dibacanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muddu bi bismillah, panjang. Bismillah ya muddu birrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kalau dibaca sir kedengaran enggak? Mana kedengaran? Inilah dalilnya dibaca jahar. Halaman 41. Al-musbit muqaddam 'ala nafi. Yang mengatakan ada itu lebih dikedepankan daripada yang mengatakan tak ada. Halaman 41. Kelima, salah satu alasan membaca basmalah secara sir karena basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu dibaca sir. Sementara itu dalam sebuah riwayat disebutkan sebagai berikut. Idza qara'tum alhamdulillah, kalau kamu baca alhamdulillah maksudnya Al-Fatihah, faqra'u bismillah, bacalah bismillah. Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Bismillah itu salah satunya. Maka kalau kau baca yang lain jahar, baca juga dia jahar. Itu dalil mazhab Syafi'i yang mengatakan bismillah itu dibaca jahar. Tapi saya tak mau mempermasalahkan mau jahar mau sir. Tapi kalau saya jadi imam saya baca jahar. Kalau saya sholat di Masjid Muhammadiyah mereka baca sir, saya tidak mengulang sholat saya lalu saya katakan batal gara-gara itu. Di Maroko, di Indonesia ikhtilafnya antara sir jahar, jahar sir. Di Maroko tak ada bismillah sama sekali. Karena di Maroko mazhab Maliki ayat satunya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu satu. Bismillah itu tidak terhitung satu. Maka Quran cetakan Maroko, kalau Quran cetakan Indonesia, cetakan Saudi Arabia, Bismillahirrahmanirrahim satu. Cetakan Maroko, Bismillahirrahmanirrahim kosong, tak ada satu. Satunya baru di Alhamdulillahirabbil alamin, baru satu. 42. Halaman 42, nomor 20. Apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Man shalla, halaman 43. Man shalla khalfa imamin fa inna qira'atil imam qira'atal imami lahu qira'ah. Siapa yang jadi makmum, maka bacaan imam itu sudah bacaan dia. Inilah dalil ustaz-ustaz yang mengatakan makmum tak perlu baca Fatihah karena bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum, diam saja. Halaman 44. Inilah dalil yang mengatakan makmum mesti baca Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Dua-duanya pakai hadis. Mazhab Syafi'i mengatakan mesti baca Al-Fatihah bagi makmum. Mazhab Hanafi mengatakan tak perlu baca Fatihah karena imam sudah baca. Mazhab Maliki kalau sholatnya jahar, makmum sudah dengar, tak usah baca lagi. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum diam saja karena telinganya sudah dengar. Tapi sholat zuhur, sholat asar, makmum baca karena dia tak dengar. Ustadz pakai apa? Saya pakai mazhab Syafi'i. Maka selesai imam walil maghdubi alaihim waladdallin amin, saya baca Al-Fatihah. Imam baca ayat di depan, masa kita baca Fatihah pula di belakang Pak Ustadz? Ini dalilnya, halaman 45. Inni arakum taqra'una wara imamikum. Kulihat kalian baca surat di belakang imam. Ya Rasulullah, ya la taf'alu, jangan kamu baca Quran di belakang imam illa bi ummil Quran, kecuali Al-Fatihah. Memang betul tak boleh kita baca ayat di belakang. Mentang-mentang hafal Quran, imam baca ayat, dia baca ayat pula di belakang. Mentang-mentang hafiz,
Imam baca ayat depan, dia baca ayat pula di belakang, ngulangi hafalan gitu dia. Enggak. Tapi baca Fatihah boleh, illa bi ummil Quran, kecuali Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra. Karena tidak sah salat orang kalau tidak baca Al-Fatihah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban. Halaman 46. Apa hukum membaca ayat? Apa hukum membaca ayat? Wajibun indal Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafi membaca ayat itu wajib. Menurut jumhur sunnah. Sunnah indal jumhur. Apa standar panjang pendek? Ini kalau tak dibuat standar nanti semaunya aja imam. Imam paripurna. Pertama ada namanya tiwalul mufassal, yang panjang-panjang dari surat Qaf sampai Al-Hujurat. Dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai surat An-Naba, itu dibaca waktu subuh dan zuhur. Yang kedua awsatul mufassal, pertengahan, dari An-Nazi'at sampai Ad-Duha, itu dibaca asar dan isya. Yang ketiga qisarul mufassal, dibaca pendek, itu dari surat Alam Nashrah sampai An-Nas, dibaca pada sholat maghrib. Bagaimana kalau kami hafal Quran, kami baca dari ambil Al-Baqarah? Iya, boleh dari Al-Baqarah, tapi sepanjang tiwalul mufassal. Surat-surat tiwalul mufassal ini sebagai standar. Kalau tidak nanti masjid-masjid ini komplain seenak-enaknya aja. Yang hafiz surnya dia diulang, dibuatnya pula waktu jadi imam tuh ngulang bacaan 2 juz di setelnya. Dia hafal Quran. Waktu lain tak ada sibuk, pas dalam sholat pula dia ngulang hafalan. Halaman 48. Pertanyaan 22. Waktu rukuk dan sujud berapa jumlah tasbih yang dibaca? Qala Ahmad. Imam Ahmad berkata dalam hadis dari Hasan Al-Basri, tasbihut tam sab'un, tasbih yang sempurna 7. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana 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 rabbiyal a'la wa bihamdi. 7. Wal wasatu khamsun, kalau mau sedang 5. Wa adnahu, yang paling pendek, salasun, 3. Kita 3 1 napas pula. Jadi kalau jadi imam yang sedang 5. Lewat daripada ini makruh. Ada kadang imam itu dulu panjang, hitam makmum belakang. Halaman 48, nomor 23. Apa yang dibaca ketika rukuk? Subhana rabbiyal azim, tak pakai wa bihamdi. Ada dulu ustadz di Pekanbaru ini menyalahkan saya karena mengajarkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kata dia, tak ada tuh wa bihamdih itu. Abdul Somad itu yang pakai wa bihamdih di halaman 49. Mungkin sobek buku dia yang halaman 49. Halaman 49 riwayat kedua, coba tengok di situ. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Riwayat ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Riwayat keempat, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Riwayat kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Tapi yang selalu saya pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 24. Bagaimana mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan ucapan Rabbana lakal hamdu ketika bangkit dari ruku? Lil imami sirran fit tahmid walil munfarid indal Hanafiyah fil masyhur. Mazhab Hanafi berpendapat, mazhab Hambali mengatakan imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan tahmid secara sir. Udah lewat? Oh, istirahat. Berapa lama? 30 menit. Kita break 30 menit. Jangan kemana-mana. Kita teruskan setelah yang satu ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu saya dulu masih rutin mengisi pengajian ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, datanglah seorang kelipah tarikat Naqsabandiyah, sudah tua. Kata dia, Ustadz, aku kok kalau sembahyang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kata imam, saya juga mengatakan itu. Jadi kalau imam tua waktu bangkit Sami Allahu liman hamidah, saya sebagai makmum juga mengucapkan itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Datang ustadz berceramah ke kampung kami, ke Pasir. Kata dia, salah itu. Kalau imam Sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung mengatakan Rabbana lakal hamdu. Jadi sebetulnya buku ini saya tulis setelah saya menjadi ustadz, lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jawabannya ada di halaman 52. Lihat di halaman 52. Wa yusannu 'indal Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, al-jam'u baina tasmi' wa tahmid fi haqqi kulli musallin munfarid wa imam wa ma'mum. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah sekaligus Rabbana lakal hamdu diucapkan oleh imam dan makmum. Jadi kalau begitu, yang betul ustadz yang menyala itu atau kelipah yang membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu? Berarti bakwan itu belum duduk lagi di dalam. Kalau menurut mazhab Syafi'i, makmum tetap mengucapkan yang sama. Sami Allahu liman hamidah, kata imam, makmum tetap ikut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, mazhab Syafi'i. Sedangkan yang ustadz penceramah tadi dipakainya mazhab dia, mau disalahkannya orang Rokan Hulu yang pakai mazhab Syafi'i. Coba tengok halaman 51. Halaman 51 yang bukan mazhab Syafi'i, memang imamnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ada 3 versi. Kalau di Makkah Sami Allahu liman hamidah, apa kata makmum? Rabbana walakal hamd. Kenapa pakai wa? Coba tengok di baris atas 51. Ada 3 versi. Pertama, Rabbana lakal hamdu. Kedua, Rabbana walakal hamdu. Ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau ada imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, makmum mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Jangan salahkan orang kalau kita tak tahu. Halaman 53. Ada tak bacaan di samping Rabbana lakal hamdu? Ada. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. 53, halaman 53, nomor 26. Waktu sujud mana yang lebih dulu? Tapak tangan dulu atau lutut dulu? Hadis pertama, waliyadha' yadaihi qabla rukbataihi, letakkanlah 2 tapak tangan sebelum lutut. Tangan dulu baru lutut. Hadis 2, wada'a rukbataihi qabla yadaihi, letakkan dulu lutut baru tangan. Tengok, hadis pertama mengatakan tangan dulu baru lutut, hadis kedua mengatakan lutut dulu baru tangan. Nah, inilah yang menghebohkan. Setiap kita ceramah itu aja bertanya, mana dulu Pak Ustaz, lutut dulu apa tangan, tangan dulu apa lutut? Hadisnya sahih. Lalu kemudian ulama membahas, pembahasannya inilah yang saya bahas panjang lebar. Ulama berbeda pendapat. Imam Al-Hadawiyah
Satu riwayat dari Imam Malik Al-Auza'i mengamalkan hadis yang mengatakan lebih mendulukan tangan daripada lutut. Mazhab Syafi'i halaman 54. Mazhab Syafi'i Hanafi mengatakan lutut dulu baru tangan. Halaman 55 menurut Imam Nawawi yang kuat adalah lutut dulu baru tangan. Ibnul Qayyim membahas hadis Abu Hurairah itu terjadi terbalik matannya. Maka yang tepat itu adalah lutut dulu baru tangan. Halaman 56 pendapat bin Bas ulama Saudi Arabia, kesimpulan yang panjang itu lutut dulu baru tangan. Halaman 57 pendapat Syekh Ibnu Utsaimin lutut dulu baru tangan. Halaman 58 apa yang dibaca waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Riwayat kedua 58 Subhana rabbiyal a'la tak pakai wa bihamdi. 59 riwayat ketiga Subuhun qudusu rabbul malaikati war ruh. Riwayat keempat Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Riwayat kelima Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Riwayat keenam Allahumma ighfirli dhanbi kullahu liqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Riwayat ketujuh Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta. Riwayat ke-8 Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'alni nura. Biasanya dipakai salat tahajud. Riwayat ke-10 Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Halaman 61. Apa yang dibaca waktu duduk di antara dua sujud? Riwayat Abdullah bin Abbas Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 62 halaman 62 pertanyaan 29. Waktu bangkit dari sujud itu langsung tegak berdiri atau duduk istirahat sejenak? Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah. Kalau Nabi mengangkat kepala dari sujud kedua, jalasa, dia tak langsung berdiri tapi dia duduk dulu. Wa'tamada 'alal ardi. Dia duduk dulu dan bangkitnya itu dia bertumpu ke tanah. Nanti saya contohkan. Duduk dulu, setelah itu baru bertumpu ke tanah. Halaman 63. Bertumpu ke tanah, bertumpu ke lantai. Halaman 64. Ketika akan tegak berdiri itu apakah posisi tapak tangannya ke lantai atau mengepal? Halaman 64. Yadha' al-ajin. Nabi meletakkan tangannya ke lantai seperti orang membuat adonan tepung. Tepung gandum yang dicampur dengan minyak samin, minyak sapi, itu mengadonnya begini, macam orang meninju. Ditumbuk. Ini kata, coba tengok halaman 64. Kama yadha'ul ajin. Beliau meletakkan tangannya ke tanah, ke lantai seperti orang membuat adonan tepung. Itulah dalil orang yang bangkit dengan tangan begini. Pernah kan tengok orang sholat tangan ini? Apa kata Imam Ibnu Shalah? Halaman 64 paling bawah. Hadis ini tak sahih, tak dikenal, tak boleh dijadikan dalil. Halaman 65 kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif. Dhaif kata dia. Hadis meletakkan tangan dengan begini itu dhaif.
Jadi kalau begitu yang sahih itu bagaimana? Halaman 66. Wala yadha'u rahataihi wa yartafi'. Bertumpu ala rahatihi tapak tangan. Bangkit dari sujud waktu rakaat yang bangkit dari sujud duduk sejenak dan tangannya bertumpu ke lantai, bertumpunya tapak tangan. Allah. Adapun hadis yang begini itu yang saya bahas di situ. Jadi jangan giring orang ke satu pendapat saja, bertumpu ke tapak tangan. Adakah pendapat lain dari pendapat yang dua nih? Pendapat yang pertama mengatakan seperti adonan tepung gandum. Pendapat kedua mengatakan tapak tangan. Adakah pendapat ketiga? Kita baca halaman 67. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia, kalau orang idza taja ilaiha, kalau dia perlu bertumpu, au thaqula karena badannya berat, au maridha atau karena dia sakit, au alam fi rukbatayhi atau lututnya sakit, au ma asbaha dzalik atau dan lain-lain, falyajlis, duduk dulu. Summa idza taja ila ayya'tamid indal qiyam ala yadayhi, kalau dia pas mau bangkit itu mesti bertumpu ke kedua tangannya, faly'tabid ala ayyi sifatin kanat. Silakan pilih mau bangkit dengan cara bagaimana. Sawa'un i'tamada ala zuhuril asabi', apakah bangkitnya begini? Zuhuril asabi' begini. Jama'a asabi'u hakadha wa i'tamada 'alaiha, au ala rahatihi, atau bangkitnya begini dengan tapak tangan. Atau ghairi dzalik, atau yang lain. Nah, jadi dia mengatakan bebas, mau bangkit begini, mau bangkit begini, atau mau bangkit begini. Dia guru karate, mau bangkit dia begini. Al-muhim, yang penting idza taja ilal i'timad faly'tamid. Kalau dia perlu bertumpu, silakan bertumpu. Wa idza lam yahtaj fala ya'tamid. Kalau dia merasa tak perlu bertumpu, dia tak usah bertumpu. Jadi ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dulu sebetulnya ini tak pernah jadi masalah, tapi karena orang mempermasalahkan sehingga menjadi masalah. Saya ambil positifnya aja, kita jadi rajin baca kitab lagi. Dulu kita kan nggak pernah sedetail-detail ini ya. Orang udah mau sembahyang aja udah alhamdulillah, mau bangkit begini. Jadi pembahasan ini detail. Apa yang dibaca waktu tasyahud? Halaman 68. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana bunyi salawat? 69. Salawat ada 5. Salawat yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang selalu saya pakai dalam khutbah Jumat. Riwayat kedua, Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat keempat, Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Riwayat kelima,
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. 5 ini lafaz salawat yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Adapun salawat-salawat yang lain dibuat oleh ulama. Salawat burdah, salawat munjiat, salawat al-fatih, salawat nariyah, salawat badar. Nah, itu dibuat ulama. Boleh, tak masalah. 71. Apa hukum menambahkan sayyidina? Kan dalam lafaz ini tak ada sayyidina. Kemudian dibaca Allahumma shalli ala sayyidina. Halaman 71. Qala al-Hanafiyyah wa Syafi'iyah. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, tundabus siyadah li Muhammad. Dianjurkan mengucapkan sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Li'anna ziyadatal ikhbari bil waqi'i ainu sulukil adab. Fahuwa afdal dengan mengucapkan sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa kita panggil Nabi itu pakai sayyidina? Halaman 73. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida. Nabi Yahya dipanggil Allah Sayyid. Kalau Yahya saja dipanggil Sayyid, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 74. Nabi sendiri menyebut dirinya Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpin anak cucu Adam. Maka kita menyebutnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qumu ila sayyidikum. Sayyid artinya pemimpin. Lalu kemudian Abu Bakar juga dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Bilal juga dipanggil Sayyidina Bilal. Banyak tentang hadis-hadis Sayyidi. Bahkan cucunya juga dipanggil Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Maka kita menyebutnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Ini tentang masalah Sayyid. Halaman 82, hadis yang mengatakan jangan pakai Sayyid. La tusayyiduni, jangan kalian panggil aku Sayyid. Ternyata hadisnya hadis palsu. Tentang posisi jari-jari waktu tasyahud. Yundabu dianjurkan fi halatil julus waktu duduk tasyahud ay yu'aqid ma'ada sababah. 3 jari, semua jari ditekuk, dibengkokkan kecuali telunjuk. 1, 2, 3, 4 kecuali telunjuk lurus. Tahtal ibham min yadihil yumna ayyamuddas sababah, telunjuk diluruskan. Wal ibham wa ayyuharrik sababah daiman yaminan wa shimalan, telunjuk bergerak dari awal sampai akhir kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Maliki. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Halaman 84. Al-Hanafiyatu qalu yushiru bis sababah min yadil yumna faqat. Telunjuk sebelah kanan menunjuk. Yarfa'u sababatahu 'inda nafil uluhiyah, diangkat ketika mengatakan illah. Asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yada'uha 'inda isbatil uluhiyah lillah illallah, fa yakunu raf'u isyaratan ila nafi wal wad'a ila isbat. Waktu la naik ke atas, waktu isbat turun ke bawah. Asyhadu alla ilaha illallah. Hanafi. Sekarang Hambali.
yu'aqidul khinsar wal binsaru min yadih wa yahlaq bi ibhamihi ma'al wusta. Telunjuk dibuat yahlaq, melingkar dengan garis tengah. Hambali. Wa yushiru bisabbabah, telunjuk lurus. Fi tasyahud. At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Sekarang mazhab Syafi'i. Yaqbidu jami'a asabi' yadihi al-yumna fi tasyahud illa sababah, semuanya bengkok. Wal afdal qabdul ibham bijambiha, meletakkan ibham telunjuk di samping. Begini. Kalau yang tadi melingkar, yang mazhab Syafi'i kapan diangkat? Ketika lafaz illallah. Ashhadu al, jari telunjuk menunjuk pada lafaz illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun. Saya ulang sekali lagi. Mazhab Syafi'i yang kita amalkan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tak turun. Mazhab Hanafi naik pada lafaz la, turun pada lafaz Allah, melingkar. Ashhadu an la ilaha illallah. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir ke kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. 85. Bagaimana cara duduk orang masbuk ketika imam pada rakaat terakhir duduknya tawarruk? Imam rakaat keempat duduknya tawarruk. Maaf, tawarruk pantatnya menempel ke lantai. Tawarruk namanya. Diambil dari kata warik. Warik artinya pantat menempel ke lantai. Tawarruk namanya. Sedangkan si makmum baru bagi dia itu rakaat pertama. Bagaimana duduk dia? Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab yajlisul masbuk muftarishan, maka si makmum duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu tapak kakinya diduduki macam tasyahud awal. Imamnya duduk tawarruk, makmumnya duduk iftirash. Kenapa? Karena itu bukan rakaat terakhir bagi makmum. Kalau ada makmum yang ikut-ikutan macam duduk imam, baik, dia berarti dia pakai pendapat kedua, halaman 86. Al-masbuk yajlisu mutawarrikan mutaba'atan lil imam. Halaman 86. Pertanyaan ke-36. Bagaimana posisi duduk waktu tasyahud? Apakah duduk iftirash atau tawarruk? Duduk tasyahud akhir menurut mazhab Hanafi seperti duduk tasyahud awal. Sawa'un kana akhir salatihi am lam yakun. Pokoknya tidak ada duduk tawarruk dalam mazhab Hanafi. Duduknya semuanya duduk iftirash. Mau rakaat kedua, mau rakaat keempat, mau rakaat ketiga, duduknya iftirash saja. Tak ada duduk tawarruk. Mana tahu nanti umroh menengok orang India, Pakistan, orang ini kenapa tak ada tawarruk? Iftirash saja duduk. Menurut mazhab Maliki, yajlisu mutawarrikan fit tasyahud awal wal akhir. Maliki kebalikan dari Hambali. Tidak ada duduk iftirash, yang ada duduknya tawarruk. Baik rakaat 2 fit tasyahud awal maupun akhir duduknya tawarruk. Sekarang mazhab Hambali sama Syafi'i. Hambali sama Syafi'i sama. Tasyahud awal duduknya iftirash, tasyahud akhir duduknya tawarruk. Bedanya kalau mazhab Syafi'i semua yang tasyahud akhir duduknya tawarruk.
Kalau mazhab Hambali enggak. Kalau dia 2 rakaat, salat itu 2 rakaat, duduk tasyahud akhirnya iftirash. Salat Jumat, salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, duduk tasyahud akhirnya iftirash. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Walaupun 1 rakaat, salat witir misalnya, maka duduk terakhirnya tawarruk. Bisa nih dimasukkan ujian CPNS. Bagaimanakah duduk terakhir menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi? Cerdas. Halaman 90, pertanyaan ke-37. Adakah doa lain sebelum salam? Ada. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adakah tambahan lain? Halaman 91 ada. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagaimana ucapan salam setelah salat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kalau ada orang mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada, saya bahas. Wala yundabu ziyadah wabarakatuh menurut mazhab Syafi'i. Halaman 94. Tidak dianjurkan menambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi titik. Halaman 95. Kemana arah duduk imam setelah salam? Ahbabna an nakuna an yamini. Kami ingin supaya kami dapat sebelah kanan. Itulah maka Nabi setelah salam miring dia ke sebelah kanan. Karena permintaan request dari jamaah, kasihlah kami sebelah kananmu ya Rasulullah. Ini kiblat, Nabi miring ke kanan. Dapat makmum sebelah kanan. Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Kata Nabi waktu berdoa. Ketika sholat, apakah Rasulullah hanya membaca dalam hati atau dilafazkan? Nah, ini tadi yang disinggung Ustadz Isran Bidin tentang orang baca Quran tak bersuara. Nah, ada orang sholat mulutnya diam aja. Allahu Akbar. Nabi itu membaca atau tidak? Halaman 96. Nabi itu membaca. Bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atahu. Dari mana kalian tahu Nabi itu membaca? Suaranya kan tak terdengar waktu sholat zuhur. Kata sahabat, bittirabi lihyati, jenggotnya bergoyang. Kami tahu Nabi itu tak diam, dia membaca. Jenggotnya bergoyang. Jadi sholat itu tidak diam. Karena sholat itu qiraatul Quran. Sedangkan yang mulut tak bersuara, tak berbunyi itu namanya mutala'ah. Orang baca koran itu rata-rata tak bersuara, mutala'ah. Apalagi baca WhatsApp, bahaya kalau bersuara. Tahu kawan sebelah. 96. Apa itu maknina? Apa standar tumakninah? Banyak orang sekarang sholat tak begitu maknina, macam ayam jumpa beras. Nah, oleh sebab itu maka standar tumakninah adalah, kata Nabi SAW, antakuna as-sukun wa in qalla, berhenti sejenak, berhenti walaupun sejenak. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang membaca satu tasbih itu dah tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tumakninah. Halaman 97. Bagaimana sholat orang yang tak tumakninah? Nabi suruh ulang. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Artinya sholatnya batal.
98. Apa pendapat ulama tentang kunut subuh? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali tak ada kunut subuh. Menurut mazhab Maliki ada kunut subuh. Menurut mazhab Syafi'i ada kunut subuh, setengah berbunyi setengah tak berbunyi. Mazhab Hambali tak ada. Makanya Saudi Arabia pakai mazhab Hambali, kita pergi haji tak ada kunut subuh. 99. Apa hadis tentang adanya kunut subuh? Hadis pertama, hal qanata Rasulullah SAW fi salati subhi? Naam, ba'da ruku' yasiran. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi membaca kunut subuh sampai meninggal dunia. Kunut subuh menurut mazhab Syafi'i ini lengkap sesuai dengan pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kemudian tentang lafaz kunutnya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Habis itu baru itu saja yang diaminkan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya tak diaminkan karena itu pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. 106. Apakah ketika membaca doa kunut itu tangan mesti diangkat? As-sahhuha annahu yustahabbu raf'uhuma, dianjurkan mengangkat kedua tangan. Wala yamsahul wajha, tapi tidak mengusap wajah. Angkat tangan, tak mengusap. Wattafaqu ala annahu la yamsah ghairul wajh min as-sadr, angkat tangan tapi tidak mengusap. Halaman 107. Jika seseorang sholat di belakang imam yang membaca kunut, apakah dia ikut? Ini saya kutip pendapat Ibnu Taimiyah. Yang tak mau ngangkat tangan ini kan banyak, maka langsung saya kutip di situ pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Fa in qanata ma'ahu, kalau imammu baca kunut maka ikutlah si makmum baca kunut. Wa illam yaqnut lam yaqnut, tapi kalau imamnya tak baca kunut maka makmum jangan baca kunut. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah. Sekarang kata Syekh Ibnu Utsaimin halaman 108. Man shalla khalfa imam, siapa yang jadi makmum yaqnutu, imamnya baca kunut, falyutabi'hu, ikuti imammu itu, dar'an lil fitnah, supaya jangan terjadi fitnah. Nah, ini Pekanbaru imam baca kunut, makmum pula melawan di belakang. Itu namanya makmum pemberontak. Wa ta'lifan lil qulub, untuk menyatukan hati. Jadi makmum tetap mengangkat tangan dan mengaminkan kunut imam. Jangan benci sama kunut subuh. Orang enggak subuh, orang enggak sholat subuh tak dibenci, orang berkunut subuh benci. 109. Apa dalil keutamaan berdoa setelah sholat wajib? Hadis pertama, ayat doa asma, apa doa yang paling kabul? Kata Nabi, jauful lail, doa tengah malam. Waduburus salatil maktubat, doa setelah sholat. Riwayat kedua, wahai Muaz, jangan sampai kau tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, iya, saya selesaikan. Riwayat ketiga, Nabi mengajarkan doa Allahumma rabbana wa rabbu kulli syai' wa ana syahidun annaka antar rabbu wahdaka la syarikalah. Riwayat keempat, doa setelah sholat. Nah, ini tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Nabi mengangkat tangan ketika berdoa, dan Nabi setelah mengangkat tangan itu beliau
wala yamsah wala yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, dan dia mengusapkannya ke wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Karena di tangan itu ada barokah, halaman 113. Kita cukupkan sampai pertanyaan ke-49.